Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada pagi hari ini, melanjutkan perkuliahan Civic Education. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait identitas nasional. Baik, para mahasiswa, slide yang saya kirim terlihat di tempatnya. Oke, baik, terima kasih. Baik, di sini ada identitas nasional yang artinya adalah menggambarkan terkait ciri-ciri, tanda, ataupun juga sifat yang melekat pada suatu bangsa secara menyeluruh. Nah, ini adalah istilah identitas, terbagi dari ciri, kemudian ada tanda, kemudian ada istilah jati diri, serta ada sifat khas yang melekat pada suatu bangsa sehingga dikatakan sebagai suatu identitas. Nah, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kita memiliki juga identitas dalam bentuk misalkan ada KTM, kartu tanda mahasiswa, ada kartu tanda penduduk, serta kartu lainnya yang menunjukkan informasi-informasi berkaitan dengan data pribadi kita. Nah, berkaitan dengan identitas nasional, itu merupakan sifat khas yang melekat oleh suatu bangsa atau dikatakan sebagai suatu kepribadiannya bangsa. Artinya, kepribadian itu adalah perilaku tindakan yang dilakukan keseharian oleh masyarakat pada ruang lingkup wilayah atau daerah yang ia tempati. Nah, kemudian identitas nasional itu merupakan sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah atau tumpah darah mereka sendiri. Kemudian ada latar belakang historis ataupun juga kesamaan sejarah, kemudian sistem hukum ataupun perundang-undangan, hak dan kewajiban, serta pembagian kerja berdasarkan profesi yang dimiliki masing-masing individu masyarakat. Kemudian berkaitan dengan bangsa, memiliki pengertian oleh teori Ernest Renan, itu ada dua aspek, yaitu adalah aspek historis serta aspek solidaritas, di mana bangsa merupakan suatu jiwa, suatu asas kerohanian yang timbul karena aspek historis, yaitu kemuliaan bersama di waktu lampau atau memiliki tujuan ya di masa yang akan datang ketika di waktu lampau. Kemudian adanya keinginan untuk hidup bersama atau dikatakan bahasa asingnya adalah le désir de vivre ensemble di waktu sekarang, yang merupakan aspek solidaritas. Kemudian dalam bentuk dan besarnya tetap menggunakan warisan masa lampau, baik untuk kini dan yang akan datang. Oke, berikutnya ada berkaitan dengan unsur-unsur dari suatu bangsa. Jadi pada umumnya dikatakan sebagai bangsa kumpulan orang-orang yang menempati suatu tempat atau suatu wadah itu karena adanya satu kesatuan bahasa, kemudian ada satu kesatuan daerah, kemudian ada satu kesatuan ekonomi, kemudian interaksi ekonomi atau hubungan ekonomi, serta adanya satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan kebudayaan. Nah, inilah yang dikatakan sebagai unsur-unsur dari bangsa. Kemudian setelah kita mengenal istilah bangsa, yaitu adalah negara.
Nah, kita kenal dulu istilah sifat-sifat dari negara itu. Secara umum, negara memiliki sifat itu ada yang namanya memaksa, kemudian memonopoli, kemudian mencakup semua serta menentukan. Suaranya putus. Oh, gimana? Oke, bentar ya. Oh ya. Oh ya, mohon maaf mungkin ini karena faktor jaringan. Sebentar dulu ya. Oke, gimana? Jelas diterima suaranya? Apa suara saya terdengar? Ya, cek suara. Bisa terdengar? Putus, Kak. Oh, masih terputus-putus. Oke, oke. Masih putus-putus, Pak. Masih Pak, putus-putus. Iya, Pak. Ya, kalau ini terdengar? Kalau sekarang masih putus-putus suaranya? Masih terputus-putus, Pak. Oh, masih putus-putus. Oke, bentar kita tunda sebentar dulu ya. Ya, saya tunda dulu bentar ya.
Oke, suara saya apakah masuk? Udah, Pak. Oke. Oke, untuk filenya bisa dilihat di Google Classroom ya. Iya, Pak. Oke, ini saya lanjutkan aja. Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masuk pada identitas nasional. Ini clear ya suara saya ya? Iya, Pak. Oke, baik. Iya, Pak. Yang pertama tadi adalah terkait istilah identitas. Jadi kalau berkaitan identitas itu merupakan ciri-ciri, kemudian ada istilah tanda, kemudian jati diri ataupun juga sifat khas. Nah, Maaf, Pak. Suaranya putus-putus. oh putus-putus lagi. Ya, kalau gitu nggak apa-apa, nanti bisa dilihat di ininya aja ya, sambil di slide-nya. Slide di Google Classroom tadi. Yang mungkin mendengar suara saya putus-putus bisa lihat di Google Classroom ya, filenya ya. Oke, jadi berkaitan dengan istilah identitas, itu ada beberapa kata yang menyatakan identitas, ada ciri, tanda, jati diri, sifat khas. Kemudian berkaitan dengan identitas nasional, itu merupakan sifat khas yang melekat oleh suatu bangsa atau dikatakan sebagai kepribadian suatu bangsa. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan identitas nasional yang merujuk kepada kekhasan dari suatu bangsa, itu adalah karena ia memiliki yang namanya wilayah tanah tumpah darah mereka sendiri yang sama. Kemudian kesamaan sejarah atau tadi adalah historisnya, latar belakang historis, kemudian sistem hukum ataupun perundang-undangan yang mereka jalani atau yang mereka taati, kemudian hak dan kewajiban serta pembagian kerja berdasarkan profesinya yang dimiliki. Kemudian ada pengertian dari bangsa.
pengertian bangsa itu adalah terbagi menjadi dua bagian karena ada aspek historis dan aspek solidaritas. Nah, di sini kalau historis artinya kemuliaan bersama, mungkin berkahnya dari kebersamaan di waktu lampau, akibatnya adalah adanya tuntutan untuk hidup bersama di dalam suatu ruang lingkup wilayah. Nah, kemudian di dalam solidaritas, dalam bentuk dan besarnya tetap menggunakan warisan masa lampau, baik untuk ini dan yang akan datang. Oke, kemudian ada unsur-unsur dari suatu bangsa. Unsur-unsur dari bangsa itu ada yang namanya satu kesatuan daerah, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan interaksi di ekonomi atau hubungan ekonomi, kemudian satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan kebudayaan, serta adanya pemersatu yaitu adalah satu kesatuan bahasa. Kemudian kita bisa pahami berkaitan dengan sifat-sifat negara, bahwa suatu negara itu merupakan suatu badan atau lembaga yang memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu bisa memaksa, bisa memonopoli, kemudian bisa bersifat mencakup semua, kemudian menentukan, berkaitan dengan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas negara. Nah, adapun pengertian dari sifat-sifat memaksa, itu artinya suatu badan atau lembaga yang mempunyai kekuasaan terhadap warga negaranya. Nah, hal ini bersifat mutlak dan memaksa. Kemudian ada sifat monopoli, di mana kalau sifat monopoli ini, negara itu memiliki yang namanya hak atas kekayaan yang dimiliki pada wilayahnya atau di daerahnya yang memiliki kebijakan untuk dieksplorasi. Nah, hal ini menjadi sesuatu yang menjadi landasan untuk mengetahui sepenuhnya bahwa kekayaan alam yang tergantung di dalam wilayah negara tersebut. Kemudian ada istilah sifat mencakup semuanya. Kekuasaan negara merupakan kekuasaan yang mengikat bagi seluruh warga negaranya. Tidak ada satu orang pun yang menjadi pengecualian di hadapan suatu negara. Tidak hanya mengikat suatu individu tertentu, tetapi juga bisa mengikat suatu golongan ataupun juga adat budayanya. Tetapi mengikat secara keseluruhan masyarakat yang termasuk ke dalam warga negaranya. Artinya kita misalkan tergabung di dalam suatu golongan tertentu, kita punya aturan, punya undang-undang tersendiri, tetapi tetap mengikut dari apapun itu dikembalikan pada kepentingan negara lagi, dikembalikan kepada wewenang negara. Kemudian ada sifat menentukan. Nah, ini tadi berkaitan dengan sifat menentukan. Negara itu memiliki kekuasaan untuk menentukan sikap-sikap untuk menjaga stabilitas negaranya. Tentunya bisa dikeluarkan peraturan daerah, bisa dikeluarkan keputusan presiden, ataupun juga kebijakan-kebijakan yang lain. Kemudian sifat menentukan juga membuat negara dapat menentukan secara unilateral atau sepihak, dan dapat pula menuntut bahwa semua orang yang ada di dalam wilayah suatu negara, kecuali orang asing, itu menjadi anggota politik negara. Kemudian sifat-sifat negara. Berkaitan dengan sifat negara itu ada yang bersifat umum, kemudian ada yang bersifat dasar negara yaitu Pancasila. Nah, yang sifat Pancasila berarti kita berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Di mana pada masing-masing nilai ini memiliki hakikatnya. Di mana kalau kita bertuhan, artinya kita diciptakan untuk senantiasa. Halo, suara saya ada masuk ya? Ada, Pak. Oke. Ada, Pak.
Ada ya? Ada, Pak. Ya, oke, terima Ada, kasih. Pak. Ya, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Jadi sifat-sifat negara berdasarkan nilai Pancasila itu ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tadi. Nilai ketuhanan jelas bahwa ini yang membedakan kita dengan orang yang tidak bertuhan atau ateisme. Jelas dalam tuntunan kita bahwa kita harus membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian dari segi kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, maka harus saling selaras, saling berkaitan. Kemudian sifat-sifat negara yang lainnya itu dapat ditinjau dari sifat lahir, sifat batin, sifat wujud, dan susunan kenegaraan, serta sifat dari potensinya. Nah, yang dikatakan sebagai sifat lahir itu adalah sejumlah atau sebagian dari pengaruh yang datangnya dari luar dan sesuai dengan dan bisa kita sesuaikan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian ada sifat batin. Sifat batin artinya sifat bawaan negara Indonesia dari syaratnya terbentuk suatu negara. Itu ada kekuasaan negara, pendukung kekuasaan negara, kemudian ada rakyat, wilayah, adat istiadat, dan agama. Kemudian sifat yang berupa bentuk wujud dan susunan kenegaraan Indonesia, itu artinya berbentuk negara Indonesia, kesatuan organisasi negara, dan sistem kedaulatan rakyat. Nah, kemudian ada sifat yang berupa potensi, ataupun juga kekuatan dan daya dari dalam negara Indonesia, itu antara lain adalah adanya kekuasaan negara yang berupa kedaulatan rakyat, kemudian kekuasaan tugas dan tujuan negara untuk memelihara keselamatan, keamanan, dan perdamaian. Kemudian kekuasaan negara untuk membangun, memelihara, serta mengembangkan kesejahteraan dan kebahagiaan warga negara. Kemudian kekuasaan negara untuk menyusun dan mengadakan peraturan perundang-undangan dan menjalankan pengadilan dengan seadil-adilnya atau sebaik-baiknya. Kemudian kekuasaan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Baik, berikutnya ini adalah berkaitan dengan teori hakikat negara. Berkaitan dengan teori hakikat negara, bahwa di slide yang para mahasiswa bisa lihat, itu ada teori sosiologis dan teori yuridis. Dimana kalau teori sosiologis disebutkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, dimana kebutuhan antar individu tersebut membentuk suatu masyarakat. Oke, jadi berdasarkan teori sosiologis ini, bahwa kita ketika hidup di suatu negara itu tidak terlepas dari yang namanya interaksi antara individu satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Tetapi semakin meningkatnya kebutuhan pribadi dari suatu individu, maka kebutuhan individu yang lain juga akan semakin meningkat. Nah, di sini akan terjadi yang namanya disintegrasi ataupun juga yang terjadi namanya perselisihan. Nah, akibatnya ketika sudah terjadinya disintegrasi, maka kita sebagai individu lebih baik adalah menahan diri agar tidak terjadinya suatu perpecahan ataupun perselisihan. Kemudian ada teori yuridis yang membagi 3 bagian, bahwa ada istilah patriarkal, yaitu teori yang menganut asas kekeluargaan dengan adanya seorang individu yang bijaksana dan kuat untuk dijadikan sebagai pimpinan ataupun juga kepala dari keluarga. Kemudian ada patrimonial, yaitu raja mempunyai hak sepenuhnya atas daerah kekuasaannya, dan setiap orang yang berada di wilayah tersebut harus tunduk terhadap raja tersebut. Ini adalah istilah dari patrimonial yang menggunakan permisalan raja. Kemudian ada perjanjian,
juga menggunakan permisalan raja di sini, yaitu mengadakan perjanjian dengan masyarakatnya untuk melindungi hak-hak masyarakat di wilayah itu. Dan jika hal tersebut tidak dilakukan, jika rajanya nggak bisa melakukan, nah maka masyarakat bisa meminta pertanggungjawabannya. Nah, berdasarkan teori yuridis ini, maka sebenarnya secara tidak langsung kita sudah menerapkannya di dalam suatu kenegaraan Indonesia. Baik, poin berikutnya yang keenam itu ada bangsa dan negara Indonesia. Berkaitan bangsa dan negara Indonesia, di sini tentunya kita memiliki suatu ciri khas yang membedakan dengan negara-negara lain ataupun juga dengan bangsa-bangsa dari luar. Yang pertama, kita dikenal dari suatu data itu adalah sopan dalam sikapnya, santun dalam tindakannya. Hal ini bisa dilihat dari segi pelayanan-pelayanan publik, seperti misalkan berada di suatu airport ataupun bandara. Nah, di situ bisa mungkin kita melihat bagaimana sopan dan santun dalam sikap dan tindakan warga negara Indonesia, sehingga bisa menjadi pembeda dengan bangsa yang lainnya. Kemudian kita dikatakan sangat toleransi, kemudian memiliki solidaritas sosial yang peka, nasionalisme yang tinggi, kemudian halus budinya. Nah, tentu berkaitan dengan toleransi, solidaritas sosial, ini banyak sekali contohnya ya. Tentunya kalau berkaitan dengan toleransi, kita melihat setiap penyelenggaraan umat beragama, khususnya yang berada di Indonesia, alhamdulillah Indonesia bisa menerapkan dengan baik, yaitu dengan ketika di suatu daerah masjid dan gereja berdampingan, nah artinya hampir tidak ada ditemukan yang namanya konflik-konflik di antara daerah tersebut. Ya, mudah-mudahan selalu bisa terjaga hal-hal yang baik untuk persatuan. Nah, kemudian kita ada istilah nasionalisme yang tinggi, kemudian halus dari budinya. Mana berkaitan dengan budi, itu berkaitan dengan akal dan perasaan ya, menentukan bagaimana menghadapi suatu perkara itu bisa dengan baik. Oke, ini tadi merupakan sifat-sifat atau ciri khas dari bangsa Indonesia. Nah, akan tetapi ada suatu data yang mengatakan bahwa telah memudar dari sifat-sifat ini. Nah, hal yang mendasarinya adalah karena faktor era globalisasi sekarang ini. Sehingga kalau era globalisasi, kita itu tidak menutup diri pada negara kita, tetapi kita juga berinteraksi dengan negara luar. Akibatnya adalah munculnya ataupun modusnya kejahatan-kejahatan baru, seperti misalkan terorisme, kemudian pemalsuan dokumen, keimigrasian, pencucian uang, narkoba, dan sebagainya. Nah, hal ini adalah menjadi tugas kita, terutama kita sebagai akademisi, itu bagaimana meminimalisir kejahatan-kejahatan yang ada di negara kita. Karena jika kejahatan ini diteruskan, maka yang terjadi adalah merusak kepribadian dan moral bangsa kita. Nah, akibatnya masa depan kita itu dikatakan menjadi suram. Artinya tidak lahir orang-orang yang berkompeten di bidangnya, tidak lahir orang-orang yang cerdas untuk membangun kemajuan bangsa, seperti itu. Oke, berikutnya berkaitan dengan mewujudkan dari cita-cita seluruh warga negara yang mendiami suatu negara, maka ada istilah yang namanya keadilan. Jadi berkaitan dengan keadilan ini merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik. Hal ini dikatakan oleh filsuf Aristoteles. Kemudian bangsa itu merupakan hakikatnya adalah sekelompok besar manusia atau kumpulan dari manusia yang tadi memiliki beberapa persamaan-persamaan, baik itu nasib, kemudian latar belakang sejarah. Nah, sehingga
kumpulan dari ini dia memiliki tingkah laku atau watak yang hampir sama. Akibatnya itu bisa bersatu dan hidup bersama serta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu kesatuan nasional. Nah, inilah yang dikatakan sebagai suatu bangsa. Ya, mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, Ya, silakan. Ini siapa namanya? apakah Mohon maaf sebelumnya, siapa namanya? Kiawin Chat ini ya. Dilan Nurul, namanya Dilan Nurul Aini, Pak, itu pakai email satunya. Oh, gitu. Dilan Nuraini. Nurul Aini. Oh, Nurul Aini. Oh, saya kira Kiawin Chat memang ya. Bukan, Pak. Oh. Ya, silakan. Saya mau nanya, Pak, apakah ada negara yang tidak memiliki sifat-sifat negara seperti di Indonesia? Terima kasih, Pak. Oke, menarik pertanyaannya ya. Jadi, apakah ada negara yang tidak memiliki sifat-sifat yang ada di Indonesia? Seperti itu ya tadi ya. Oke, jadi kita itu sebenarnya punya dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan perjanjian luhur ya dari bangsa Indonesia dulu, mulai dari yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Yamin, kemudian yang lainnya. Nah, maka ketika kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik, tentu itu akan menjadi pembeda. Dan negara-negara di luar itu tidak memiliki yang namanya nilai-nilai Pancasila. Dulu dalam sejarahnya, Insinyur Soekarno pernah mengusulkan bahwa untuk Pancasila ini tidak hanya diterapkan di Indonesia saja, tetapi bisa diterapkan di seluruh dunia dalam suatu forum dunia gitu ya, waktu itu penyampaiannya. Nah, artinya berkaitan dengan sikap-sikap yang sangat esensial yang tidak ada di negara lain itu adalah berkaitan dengan Pancasila. Walaupun kurang lebihnya penerapannya hampir ada kemiripan, tetapi tentu yang membedakan kita adalah dari segi bisa dilihat dari ketuhanan, toleransi. Data menyebutkan bahwa toleransi di negara Indonesia itu cukup baik dibanding dari beberapa negara yang disurvei seperti itu. Kemudian selain itu banyak juga yang dapat kita bisa ambil contoh yang tidak ada sama sekali berkaitan dengan demokrasi gitu ya. Terkadang ada yang demokrasi di negara luar itu sangat terbatas sekali. Contohnya misalkan negara Korea Utara itu membatasi negaranya dengan negara yang di luar. Tujuannya ya dia mempunyai cita-cita sendiri tentunya ya, seperti itu. Ya barangkali itu dulu. Ada yang ditanggapi mungkin dulu? Siapa tadi? Nurul Aini ya? Dila Nurul Aini, Pak. Dila. Iya. Oh, Dila. Ya. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Nggak ada, Pak. Ya, oke. Cukup jelas ya? Ya, oke. Silakan mungkin yang lain. Mungkin nanti kita akan bisa lanjutkan. Ya. Lanjutkannya nanti melalui WhatsApp dan karena ada saya yang share nanti ya. Ada yang akan saya share juga nanti di WhatsApp. Silakan dulu, ada pertanyaan lagi? Saya Pak, dah. Ya, panggilannya siapa? Mustika atau Haji? Mustika ya panggilannya? Mustika aja Pak. Oh ya, Mustika. Silakan. Saya mau tanya tentang
identitas nasional juga berkaitan dengan identitas daerah. Oke. Berkaitan dengan apakah identitas daerah juga berkaitan dengan identitas nasional? Tentunya berkaitan ya. Tentu untuk daerah itu artinya memiliki sampel dari suatu nasional. Jika orang luar ingin melakukan suatu penelitian, mengambil sampel misalkan wilayah Kalimantan Timur, bagaimana agama di wilayah Kalimantan Timur, kemudian bagaimana kebiasaan orang Kalimantan Timur, maka itu nanti bisa menjadi suatu kesimpulan secara nasional seperti itu. Nah, artinya jika kita dari suatu daerah menghasilkan yang kebudayaan-kebudayaan yang kebiasaan-kebiasaan yang baik, tentunya secara nasional pun nanti akan dipandang secara baik juga seperti itu. Ya, kedengaran ya suara saya? Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan, mungkin satu lagi ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, silakan. tadi ya yang di sifat-sifat negara terdapat lahir. Lahir tadi maksudnya seperti apa Pak? Ya, itu aja Pak. Oke, terima kasih. Oke, bentar saya buka slide-nya. Oke, jadi kalau berdasarkan sifat-sifat negara, ada istilah dari sifat lahir dan batin. Kalau berdasarkan dari sifat lahir yang utama itu adalah pandangan hidup bangsa Indonesia sejak dulu. Artinya sebelum kita merdeka bahwa kita memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai, yaitu adalah berdasarkan juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa ingin mencapai suatu adil dan makmur ya yang utamanya. Nah, artinya ini telah tertuliskan ataupun juga telah tercetuskan ketika di sebelum era kemerdekaan. Artinya ketika pada masa kita dijajah, itu para leluhur kita telah mempunyai suatu pandangan hidup itu untuk nanti mencapai adil dan makmur seperti itu. Kemudian kita juga memiliki suatu pandangan hidupnya ini yang mengarah kepada nilai-nilai dari Pancasila. Tentunya ada nilai ketuhanan, bahwa dari zaman dulu telah ditemukan istilah antara Buddha dan Hindu ya waktu itu ya. Kalau di dalam sejarah-sejarah cenderung ke Buddha dan Hindu, di mana di situ lebih pada ketuhanan, artinya tidak menyembah yang tidak selain Tuhan gitu, atau komunisme seperti itu. Kemudian ada sifat lahir yang dilihat dari sisi beberapa pengaruh yang datang dari luar. Artinya dulu kita pada zaman penjajahan dulu, bangsa Belanda, bangsa Portugis, kemudian bangsa Spanyol itu ada membawa yang namanya budaya-budaya ke Indonesia seperti itu. Nah, hal inilah yang merupakan sifat dari lahirnya suatu negara.
tentunya kita ada budaya-budaya juga yang harusnya tidak perlu kita lanjutkan. Misalkan dari budaya-budaya yang dulunya cerita misalkan dari negara kita ketika 17-an Agustus menyelenggarakan yang namanya lomba panjat pinang, di mana lomba panjat pinang sebenarnya budaya dari warga luar atau negara luar ketika menjajah Indonesia. Jadi orang kita itu yang pribumi itu semacam direndahkan gitu ya. Kemudian diberi suatu hadiah digantung di atas, kemudian berebut mengambil, kemudian yang orang dari luar itu menertawakannya. Artinya ada sejumlah sifat-sifat yang datangnya dari luar yang kemudian itu menjadi budaya kita. Terkadang bisa menjadi baik untuk kedepannya, terkadang juga perlu kita filter agar bisa terjaga dengan baiknya. Ya mungkin seperti itu. Ya Pak, terima kasih Pak, paham. Ya, terima kasih kembali. Oke, berikutnya masih ada? Mungkin satu? Jika tidak ada, kita lanjutkan ke WhatsApp ya. Saya Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Kan dulu Indonesia banyak kerajaan Pak. Iya, Terus misalnya kalau Indonesia sekarang dipimpin oleh raja, dan apa yang terjadi pada Indonesia sekarang jika Indonesia dipimpin oleh raja? ya, halo. Berkaitan tadi apa tadi? Indonesia. Apa yang terjadi jika Indonesia yang sekarang dipimpin oleh raja Pak? Oke, Kan dulu banyak tuh kerajaan di Indonesia. oke. Ya, yang jelas istilah raja, istilah presiden, istilah lagi perdana menteri itu merupakan suatu pimpinan ya di suatu wilayah atau di suatu negara untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Yang terpenting bagaimana dari suatu lembaga tersebut yang dipimpin baik itu raja, presiden itu bisa menjalankan suatu kebijakan-kebijakan yang bisa mengatur stabilitas negaranya dengan baik. Nah, kemudian harus didukung dengan masyarakat-masyarakat yang bisa mengimplementasikan apapun kebijakan-kebijakan yang relevan untuk mencapai adil dan makmur. Jadi, poin pentingnya adalah bagaimana cara implementasinya itu bisa berjalan dengan baik, artinya bisa diminimalisir rasa-rasa ketidakadilan itu. Saya rasa kalau jika kita mau diterapkan menggunakan raja, perdana menteri, tetapi bagaimana implementasinya di lapangan, ibaratnya banyak masih ketidakadilan, bagaimana menjalankannya di lembaga itu masih kurang baik, maka itu akan sulit mencapai tujuan nasional kita, yaitu mencapai adil dan makmur atau bahkan dengan keadilan itu. Ya. Yang raja di negara-negara yang masih menggunakan sifat kerajaan itu ada, kalau di negara sekitar kita ada Thailand itu ya. Nah, itu masih menggunakan sifat kerajaan. Nah, tetapi ada juga kadang kalau kita lihat birokrasinya, karena raja itu dekat sekali dengan kekeluargaannya, artinya kekeluargaan itu sangat juga ibaratnya bisa celah untuk menimbulkan yang namanya dari praktik-praktik ke KKN seperti itu. Ya, tapi bukan praktik kuliah kerja nyata. Ya, seperti itu ya jawaban saya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa dipahami, Dila?
Bisa, Oh Pak. iya. Ini bagus, ini bicaranya pakai mic ya itu ya? Iya, Oh Pak. iya. Oke. Oke. eh, para mahasiswa mungkin ini dulu ya yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kita beralih ke WhatsApp. Ada sedikit evaluasi yang mungkin harus dikerjakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Eh, Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam. Bapak. Oke, Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. ya sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Nggak apa-apa, santai aja.